Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أيها الجماعة أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak terasa kita telah memasuki bagian kedua dari bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini berjumlah 30 hari. Kita telah melewatkan bagian pertama, sekarang masuk di bagian kedua, dan gak terasa sebentar lagi kita akan berada di penghujung Ramadan. Dan jamaah sekalian, ini bukan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yang mana hendaknya seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya anugerah untuk berjumpa dengan bulan penuh kemuliaan, bulan yang penuh maghfirah, di mana pahala seorang hamba dilipat gandakan, seharusnya seorang hamba ini meresponnya dengan ketakwaan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kiranya dia menundukkan hawa nafsunya, bagaimana dia menjadikan Ramadannya menjadi sebuah momentum agar dia lebih menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepadanya. Barusan kita membuka kajian ini dengan sebuah ayat yang sudah sering kita baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Banyak dari kita sudah hafal ayat ini, wabil khusus minimal seminggu sekali di yaumil jumu'ah para khatib membacakan ayat ini, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Allah ini manggil kita semua, saya, bapak, ibu, semua dipanggil sama Allah. Ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ketika kita berbicara dengan sebenarnya takwa, takwa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, takwa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya, kita suka bertanya, apa sih mana takwa tersebut?
Apa yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa? Di sini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, beliau menafsirkan ayat ini dengan mengatakan haqqa tuqatih, yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa adalah ayyuta'a fala yu'sa wa yudhkara fala yunsa wa yushkara fala yufar. Maksud ayat tersebut adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ditaati perintah-perintahnya, fala yu'sa, sehingga tidak dilanggar larangan-larangan Allah. Kita taat sama Allah, kita tidak melanggar perintah Allah. Wa yudhkara fala yunsa, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa diingat, fala yunsa, jangan sampai hamba ini lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yushkara fala yufar, serta bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah limpahkan pada kita nikmat yang begitu banyak, maka nikmat-nikmat Allah tersebut jangan kita ingkari. Dan kita faham jamaah sekalian, di antara limpahan nikmat Allah yang paling besar kepada kita, yang patut kita syukuri, adalah Allah subhanahu wa ta'ala an hadakum lil iman. Allah ini ngasih kita hidayah menuju keimanan kepada Allah. Kita semua beriman kepada Allah, dan juga keimanan kita ditandai dengan turunnya Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman. Mana salawatnya ini? Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kalau disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adabnya ya, maka hendaknya kita menjawab sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi bilang, al-bakhil, orang yang pelit, kata Rasulullah, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit, kata Rasulullah, itu orang yang namaku disebut tapi tidak bersolawat kepadaku. Nah, jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita Al-Quran di bulan yang penuh kemuliaan, di bulan Ramadan. Maka sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan kepada kita berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini kata ulama menjelaskan, hikmahnya adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang paling besar yang Allah berikan pada hambanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kalau bukan karena risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena Allah turunkan risalah pada nabinya, mahtadaina, kita ini nggak dapat hidayah. Jangankan hidayah, kita nggak dapat Islam. Wa ma shallaina wa ma sumna, kita nggak ada yang sholat, nggak ada yang puasa. Maka tadi dengan limpahan nikmat yang begitu besar diutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, maka diwajibkan atas kita bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, syariat-syariat, aturan-aturannya disebutkan dalam Al-Quran. Faman syahida minkum syahra falyasum, maka barang siapa di antara kalian yang hadir menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Allah perintahkan kita suruh berpuasa. Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan atas hambanya berpuasa sebulan penuh. Tentu kita di sini pasti merasakan lelah, dahaga, lapar semua. Namun yang jadi pertanyaannya, sudahkah lelah, dahaga, lapar kita ini diterima oleh Allah? Sudahkah capeknya kita di Ramadan ini benar-benar menjadi capek yang gak cuma lelah, tapi bagaimana capeknya itu menjadi lillah? Kenapa kita perlu bertanya seperti ini?
Karena banyak dari kita ini puasa hanya merupakan rutinitas tahunan. Tahun kemarin puasa, tahun kemarinnya lagi puasa. Namun pertanyaannya, sudah benar belum puasa kita? Sudah semakin bagus nggak puasa kita ini? Semakin tahun tambah tahun, bahkan jangan tambah tahun, tambah hari. Seharusnya puasa kita hari ini lebih bagus daripada puasa kita kemarin. Maka kalau kita nggak bisa seperti itu, maka kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, jangan-jangan saya ini termasuk hamba Allah yang tidak diberikan taufik, waliyadzubillah. Jangan-jangan saya ini termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba shaim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubbal qa'im laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Nggak lain nggak bukan puasanya itu hanya mendapatkan rasa lapar. Dan betapa banyak orang yang semalam suntuk sholat, namun dia tidak mendapatkan ganjaran dari sholatnya, melainkan hanya rasa ngantuk, hanya rasa lelah ketika sholat. Ini yang kita takutkan jamaah sekalian. Puasa kita, sholat kita ini tidak diterima sama Allah. Kita takut perbuatan kita ini atau puasa kita ini rusak, dan kita termasuk orang-orang yang merugi di bulan Ramadan ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, di antara salah satu sebab seseorang gagal dan terhalang dari mendapatkan keberhasilan dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau menjelaskan at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Sebab terbesar seseorang ini gagal dari mendapatkan ridhonya Allah adalah dia ini meremehkan perintah Allah ketika telah datang waktunya. Terus terang jamaah sekalian, banyak saya lihat dari kaum muslimin ini di Ramadan sama nggak di bulan Ramadan sama saja. Bedanya apa? Ketika di Ramadan dia makannya sebelum azan subuh, ya, di bulan Ramadan dia makan sebelum azan subuh, kemudian sama setelah azan maghrib. Hanya beda jam makannya doang. Kenapa demikian? Karena dia nggak punya persiapan, dia nggak ngerti nih tentang esensinya bulan Ramadan, tentang pentingnya bulan Ramadan. Maka tentu orang yang seperti ini adalah orang yang biasanya kemungkinan besar akan menjadi orang yang gagal. Kenapa? Gampang kan. Pokoknya besok Ramadan, hari ini Ramadan, saya bangun sebelum azan subuh, sahur, sholat subuh. Ya kalau sholat subuh, kadang-kadang habis sahur merem. Banyak orang seperti itu, habis sahur merem, bangun lagi jam 8, mandi ke kantor, nggak sholat sama sekali. Kenapa puasa? Ya malu Ustaz, kalau saya ke kantor saya bawa bekal, malu. Karena semua teman-teman puasa, saya juga puasa. Ini banyak kaum muslimin masih seperti ini. Kalau sholat, ya sholat pribadi Ustaz. Kalau puasa urusannya rame-rame, orang tahu. Ini salah. Kenapa? Nggak ada persiapannya. Masuk perkara puasa nggak punya persiapan. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan, fa innaka in tahawwanta bihi thabbataka wa a'adaka an maradihi wa awamirihi 'uqubatan lak. Karena sesungguhnya bila jadi ketika engkau meremehkan perintah Allah, menggampangkan perintah Allah, maka Allah akan memperlambat dirimu dan membuatmu tertinggal dari menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan menghalangi dirimu dari mengerjakan perintah-perintahnya yang lain. Puasanya sudah nggak benar, sholatnya nggak benar, semuanya nggak benar. Masih banyak orang di bulan Ramadan ini nggak ada yang baca Al-Quran. Padahal kita paham di bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Tapi kita lihat di antara pemuda kita, bahkan kadang-kadang yang usianya sudah parubaya, kadang yang usianya sudah tua. Dari dia kecil sampai dia tua nggak ada perubahan. Ramadan ya Ramadan pokoknya. Sahur, nonton TV, istirahat, seperti itu terus kegiatannya. Maka orang-orang seperti ini adalah orang yang meremehkan, dan waliyadzubillah dia akan terhalang dari mengerjakan perintah-perintah Allah yang lain.
Ibnu Qayyim kemudian membawakan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafiqun. Fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj faqul lan takhruju ma'i abada wa lan tuqatilu ma'i adwa innakum raditum bil qu'udi awwal marrah faq'udu ma'al khalifin. Beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jika Allah Subhanahu wa taala mengembalikan engkau wahai Nabi kepada golongan dari mereka orang-orang munafikin, kembali dipertemukan dengan orang-orang munafikin, maka katakanlah kepada mereka ketika mereka meminta izin kepadamu untuk ikut berperang, katakan pada orang munafikun, kalian tidak usah ikut berperang. Kenapa? Karena kalian telah ridho untuk tidak berperang dan duduk dari pertama kali. Artinya apa? Orang-orang yang menggampangkan di awal sudah nggak usah melanjutkan seperti itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita gambarkan bulan Ramadan, kita banyak baca hadisnya, ini sebenarnya bulan yang banyak diskonnya, banyak kortingannya, bulan banyak door prize-nya. Bukan cuma di supermarket, bukan cuma di pusat-pusat perbelanjaan, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Karam. Allah ini karim, Maha yang mulia, Maha yang dermawan. Yang mana di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala ini mendiskon, mengkorting semua kebaikan. Kalau kita gambarkan jamaah sekalian, kalau misalkan di hadapan antum ini ada orang nyebarin duit 100.000, kira-kira dipungut apa enggak? 100.000-nya segepok lagi segini. Mantep ya, dipungut pasti. Dan termasuk, kata ulama, termasuk minal hamaqah, termasuk tidak cerdas. Tidak cerdas ini bahasa halus ya. Kata ulama termasuk tidak, apa namanya tidak cerdas? BOD, oh ya itulah ya. Termasuk tidak cerdas ketika kita melihat ada barang berharga di hadapan kita, kita nggak ambil. Bahkan termasuk kecelakaan, termasuk perbuatan celaka adalah kita melalaikan, kita menyia-nyiakan kesempatan emas tersebut. Kenapa? Kita paham harta tadi bisa merubah taraf hidup kita. Begitu pula ketika Ramadan ini Allah turunkan rahmatnya, pemberiannya Allah kasih, maka juga bisa merubah standar keagamaan seseorang. Bagaimana dia bisa merubah akhiratnya seseorang. Tapi tadi termasuk perbuatan yang celaka dan tidak cerdas adalah seorang hamba menyia-nyiakan hal tersebut. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini naik ke mimbarnya. Mimbar Nabi itu ada 3. Naik ke mimbar yang pertama, beliau mengatakan amin. Naik mimbar yang kedua, beliau mengatakan amin. Kemudian di mimbar 3 beliau duduk dan beliau kembali mengatakan amin. Maka sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu hadir, bertanya pada Rasulullah, "Ala madza amanta ya Rasulullah?" Apa yang engkau aminkan ya Rasulullah? Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, "Atani Jibril, sesungguhnya Jibril alaihi salam ini datang kepadaku. Kemudian dia mengatakan, dia mendoakan, dia berkata, raghima anfu rajulin adraka abwayhi aw ahadahuma fala yudkhilhul jannah." Celaka seseorang yang mana dia menjumpai kedua orang tuanya dalam hidup. Kita punya kesempatan lahir ketemu 2 orang tua atau salah satunya, namun hal tersebut tidak dapat memasukkan dia ke dalam surga Allah. Maka aku katakan amin. Mudah-mudahan hamba ini hamba yang celaka, kata Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha falam yughfar lah. Dan semoga celaka juga seorang hamba yang dia berjumpa dengan bulan Ramadan, namun ketika bulan Ramadan berlalu darinya, dia belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku pun mengatakan amin, kata Rasulullah.
Dan yang ketiga, Jibril mendoakan semoga celaka, semoga tidak berbahagia orang yang apabila namamu disebut di hadapannya kemudian dia tidak bersolawat kepadamu. Maka aku mengatakan amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau mengatakan, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Yang dinamakan puasa itu enggak cuma seseorang itu menahan lapar dan hausnya. Innamas siyamu minal lagwi warrafath. Puasa itu hendaknya seorang hamba juga menahan dirinya dari perbuatan sia-sia dan perbuatan yang mengundang syahwat. Fa in sabaka ahadun aw jahila 'alaika faltaqul inni shaim inni shaim. Maka hendaknya ketika ada seseorang yang berbuat salah kepadamu, menzalimi kamu, mengganggu kamu, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ini pentingnya jamaah sekalian, bahwasanya banyak dari kita ini ketika Ramadan puasanya cuma nahan lapar, nahan haus. Ramadan berlalu nggak dapat ampunan Allah. Kenapa? Dia nggak tahu esensi dari Ramadan tadi. Yang dia fahami ya Ramadan nahan lapar, nahan makan, sebagaimana dalam pelajaran fikih yang disebut dengan as-siyam, yaitu al-imsak, menahan diri an sa'iril muftirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kapan? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar, ila ghurubisy syams, sampai tenggelamnya matahari. Ini cuma segini aja pemahamannya. Dia nggak paham bahwasanya yang merusak atau membatalkan atau hal yang merusak puasa ini ada dua. Ada hal yang sifatnya maknawi, merusak puasa secara makna, nggak dapat pahala. Sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah hadis, banyak orang puasa tapi nggak lain nggak bukan, cuma dapat lapar sama hausnya. Ada yang kedua yang rusak hakiki secara fikih, yaitu membatalkan puasa. Orang cuma fokus biasanya kepada bagian yang kedua. Pokoknya saya nggak makan, nggak minum, nggak deket-deket sama istri, nggak ini nggak itu, insya Allah puasanya makbul, diterima sama Allah. Faktanya ternyata tidak diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang 3 tingkatan puasa. Beliau menjelaskan tentang 3 tingkatan puasa. Dan ini kita semua mengalami 3 tingkatan tersebut. Yang pertama adalah shaumul awam, puasanya orang-orang awam. Puasanya kebanyakan manusia, nahan lapar, nahan haus, nahan diri dari syahwat, itu puasanya orang secara umum. Wa insyaallah ma'jur, insyaallah puasanya dapat pahala kalau menjauhi perbuatan-perbuatan yang Allah larang, tidak melanggar yang Allah haramkan. Tapi ini puasa ya puasanya orang awam, sudah segitu aja pemahamannya. Yang kedua adalah shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, naik level. Kalau kita paham bahwasanya tingkatan dalam Islam itu ada 3, apa saja? Tingkatan Islam ada 3. Islam, iman, ihsan. Ini yang kadang-kadang diartikan oleh ulama zaman dulu sebagai syariat, apalagi hakikat, makrifat. Sebenarnya ini cuma di akhir-akhir zaman disalahfahami. Kalau sudah sampai tingkatan apa tadi, makrifat, sudah nggak sholat, salah. Harusnya makin kenal sama Allah. Apa itu makrifat? Ma'rifatullah, kenal sama Allah. Kalau kenal sama Allah mau sembarangan, semakin serius. Ihsan sama arti apa ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarah, ibadah sama Allah seperti ngelihat Allah, kayak kenal sama Allah. Jadi ngati-ngati banget. Bukan cuma ibadahnya doang, ulama jelaskan bahkan perbuatan kita semua ini kita usahakan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi yang pertama shaumul awam, ya,
Orang-orang pada umumnya belajar agama, kemudian naik lagi tingkatannya, shaumul khusus. Puasanya orang-orang mukmin lebih khusus lagi. Puasanya nggak cuma puasa lapar, puasain perut, enggak, tapi mempuasakan pendengarannya, penglihatannya, jiwanya dia puasakan. Karena arti dari puasa ini artinya adalah menahan diri. Makanya kata Nabi SAW, kalau ada yang ganggu dia di bulan Ramadan, katakan, ini shaim, saya lagi puasa. Ditahan sama dia. Dan yang terakhir adalah shaumu khususil khusus. Puasa yang ketiga tingkatannya orang yang lebih terkhusus lagi, orang yang sampai darajatul ihsan, yaitu yang mana dia mengetahui bahwasanya hakikat dari perintah puasa Allah tabaraka wa ta'ala tidak lain sebagai madrasah, tidak lain sebagai sebuah sekolah. Untuk apa? Agar seorang hamba ini mawas diri. Hakikatnya di dunia ini sebenarnya kita disuruh menahan diri. Gak ada yang bebas di dunia ini. Orang beriman diharamkan minum minuman yang namanya khamr. Kapan boleh? Nanti insya Allah. Kita semua insya Allah bakal minum kapan? Nanti di jannah Allah. Amin. Semua katakan amin. Amin ya Rabb. Jangan ada yang minum ya. Jangan khamr, air putihnya sekarang nggak boleh di jam segini. Nah, ini dinamakan sebagai darajatul ihsan. Kita bisa mengambil kesimpulan dari Ramadan. Apa sih hikmah Ramadan? Oh, biar kita makin mawas. Kita dilarang sama Allah Subhanahu wa ta'ala makan dari jam sekian sampai waktu sekian. Kemudian kita dapat kenikmatan buka puasa cuma sesaat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kenikmatan ini cuma sesaat. Lapar kita banyak, orang kadang-kadang nahan lapar berjam-jam. Subhanallah. Buka puasa ada kolak, ada korma, ada air, ada es buah, ada macam-macam, enggak makan nasi akhirnya. Kadang sholat maghrib, sholatnya sambil modelnya agak-agak ruku sedikit. Kenapa? Keberatan perutnya. Dan ini nggak lain nggak bukan menunjukkan bahwasanya nikmat dunia ini cuma sedikit sebenarnya. Kita suruh nahan, hakikatnya apa? Biar kita nanti buka puasa di surga kelak. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, lisaimi farhatan, orang yang berpuasa punya dua kebahagiaan. Kita yang berpuasa benar-benar nahan diri punya dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'inda fitrihi. Kebahagiaan pertama adalah pas kita buka puasa. Kita iftar bahagia, nahan lapar, alhamdulillah. Tadi diisi dengan baca Al-Quran, kita nggak macam-macam insyaallah. Sekarang azan maghrib, senang. Kita merasa bisa menuntaskan kewajiban kita hari itu. Ibarat kata kalau orang PR tugasnya ini beres, tinggal kita nunggu nanti ulangan terbesar kita, ujian akhir. Kita ini bisa sukses apa enggak? Yaitu yang kedua adalah wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan shaum khusus al-khusus. Puasanya orang yang lebih terkhusus, lebih khusus lagi. Kalau tadi ada yang khusus ya, darajatul mu'min, dan tadi ulama menjelaskan bahwasanya tingkatan Islam itu ya pokoknya puasanya taklid. Artinya apa? Agama Islamnya agama turunan. Orang tuanya puasa, kakeknya puasa, puasa dia. Naik level mukmin, mulai mengerti ilmu agama, mulai ngati-ngati pas puasa. Naik lagi, subhanallah, karena tadi dengan ilmu diamalkan terus menerus sehingga akhirnya Allah permudah jalannya. Makanya disebutkan kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Di antara maknanya kata para ulama, digampangkan dia mengerti esensi dari hal tersebut. Kita baca ilmu agama nggak lain nggak bukan untuk kita amalkan supaya apa? Lebih bisa meresapi. Jadi digampangkan sama Allah jalannya menuju surga dengan kita sampai tingkatan ihsan, naik level pelan-pelan, SD, SMP, SMA. Ahibat fillah,
A'azzani Allah wa iyyakum, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir di sini ini semua sedang berusaha bagaimana caranya kita ini menjadi golongan level yang ketiga tadi, shaum khususil khusus. Kita berusaha bagaimana caranya saya ini yang pertama selamat, puasa saya diterima sama Allah, saya nggak merugi, kemudian naik level dari yang awam-awam saja, puasa kebanyakan orang, naik kepada level yang lebih bagus lagi, naik kepada derajat ihsan. Ini yang kita pengen. Dan kita nggak lain nggak bukan, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita semua bakal mati di sini. Suatu saat nanti kita semua bakal mati. Gelar yang banyak bakal ditinggal sama kita. Dan nggak lain nggak bukan, gelar kita nanti cuma sebagai seorang jenazah. Tentu kita semua menginginkan perjumpaan yang indah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua menginginkan sebuah prestasi, yaitu apa? Kita dipanggil sebagai hamba Allah. Ini yang penting jamaah sekalian. Esensi dari ibadah yang Allah wajibkan kepada hamba-hambanya enggak lain enggak bukan biar memudahkan kita sampai kepada Allah. Biar bagaimana caranya kita ini selamat, berjumpa sama Allah, dipanggil sebagai hamba Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat yang sudah sering dibaca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, pulanglah, kembalilah kata Allah kepada Tuhanmu. Dipanggil, diundang sama Allah dengan perjamuan yang indah, dikasih jaminan keamanan, ketenangan sama Allah. Kenapa? Karena dia sukses. Sampai Allah sebutkan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuklah engkau dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Ini pencapaian prestasi yang paling tinggi yang kita harapkan. Makanya bagaimana caranya kita ini semua bisa sampai derajat tersebut. Jangan sampai puasa kita tahun ini sama tahun kemarin, sama tahun kemarinnya lagi sama. Waliyadzubillah malah menurun kualitasnya. Sedang kita faham, makin tahun kita semakin dekat sama namanya liang lahat. Dan wallahu a'lam bishawab, saya pun nggak bisa jamin dari saya sendiri apakah kita nanti bisa bersama-sama sholat Id, kita nggak tahu. Tapi bagaimana caranya kita ini pengen sukses? Banyak dari kita meniti karir di kehidupan dunia, tapi kadang-kadang lupa meniti karir kehidupan akhirat. Ini penting jamaah sekalian. Kita puasa sebulan suntuk, capek, semua ibadah kita kerjakan. Pertanyaannya, diterima nggak sama Allah nih? Benar nggak ibadah kita nih? Puasa kita sukses apa enggak nih? Ini yang patut kita pelajari. Oleh karenanya seorang mukmin hendaknya agar puasanya diterima sama Allah, sukses puasanya, nggak rusak puasanya, hendaknya dia menyiapkan bekal. Dan ini sebagaimana yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, dan bertakwalah kalian semua kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Dan yang namanya ketakwaan ini jamaah sekalian harus memenuhi 3 unsur. Kita ini kalau mau bertakwa, mau diterima sama Allah amalannya, puasanya sebagaimana puasanya orang-orang yang bertakwa, maka harus ada 3 unsur. Biar puasa kita nggak rusak, biar puasa kita sukses, dan kita sukses sebagai hamba Allah. Ini harus punya 3 unsur. Unsur yang pertama jamaah sekalian adalah hendaknya kita ini melandasi puasa kita dengan ilmu. Kita harus tahu tadi apa sih amal-amalan yang merusak puasa. Harus difahami. Merusak puasa dalam arti kata membatalkan puasa, yang pertama. Yang kedua, membatalkan pahala puasa, tapi puasanya sah. Ini harus paham.
Seorang hamba harus mengerti ilmu seperti ini. Kemudian dia juga harus paham, ini puasa ini ngapain, kegiatannya apa saja nih. Ibarat kata kalau orang ada acara, ada rundown acaranya, kegiatan jam sekian, jam sekian, jam sekian, ini seorang mukmin juga harus punya. Kalau hal dunia saja kita begitu rinci detail biar jangan sampai gagal. Padahal dunia kata Nabi SAW umur umatnya 60 sampai 70 rata-rata. Ada yang lebih sedikit kata Rasulullah. Itu saja manusia berlomba-lomba. Banyak orang yang memakmurkan dunianya, bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Banyak di antara manusia ini mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih kekal. Ini banyak orang siapkan, maka tentu akhirat harus lebih kita persiapkan. Sampai Nabi SAW mengatakan orang yang cerdas, al-kayyisu man dana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang senantiasa mengintrospeksi diri kata Rasulullah. Hari ini sudah sama kayak kemarin, atau lebih baik atau lebih buruk. Dievaluasi sama dia amalan hari ini. Tadi sahur, sekarang ada pengajian, dievaluasi. Tadi ngaji apa saja yang saya dapatkan, bagaimana harusnya saya beramal hari ini. Evaluasi sama dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kematiannya. Maka ilmu tadi adalah ilmu yang berasal dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Al-Imam Malik pernah mengatakan bahwasanya al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwahuma fa min waswasati syaitan. Dan selain keduanya merupakan waswasah, gangguan dari syaitan. Maksudnya apa? Semua ilmu itu harus ada dasar sumbernya dari Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terpenting juga ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di antara penyakit yang saya lihat dan kita sering saksikan di setiap puasa, menjamurnya bukber rajin, Masya Allah. Sholat maghribnya enggak, bukan cuma telat, enggak. Isyanya enggak. Waliyadzubillah, kadang yang bukber ini enggak puasa sebenarnya. Bukber lagi, bukber alumni SMA ini. Nanti bukber alumni SMP, bukber alumni SD, bukber alumni TK, bukber alumni jamaah komplek tahun 99. Bukber tiap hari isinya. Dan yang paling parah kadang-kadang ikhtilat, campur ikhwan akhwat, cekakak cekikik. Dan ini adalah amalan yang dihiasi oleh syaitan dan hawa nafsu. Kelihatannya indah, bukber. Bahkan terkadang juga, ini juga penting jamaah panitia masjid. Kadang-kadang saya lihat juga sebagian ini takalluf, mengadakan bukber bersama dengan mencari donasi sebanyak-banyaknya untuk bukber. Ini juga bukan hal yang baik sebenarnya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Tapi kalau orang mau nyumbang, ahlan wa sahlan. Ini penting. Kenapa? Karena Rasulullah SAW buka puasa pakai air sama korma. Nabi buka puasa disebutkan pakai korma basah. Nggak ada korma yang kering, nggak ada minum air disebutkan dalam hadis. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan donasi untuk makan kita. Saya beberapa kali sering lihat ya, donasi misalkan untuk sekolah A. Siapa yang makan? Ya orang-orang di sekolah A itu. Itu maknanya nggak langsung, nggak bukan kayak kita ngomong ke orang, ya fulan saya lagi puasa nih, mau ngasih makan saya nggak? Minta-minta bukan? Minta-minta. Dan ini bukan perbuatan yang bagus. Dan juga tadi banyak bukber sholatnya enggak. Padahal kita paham bahwasanya sholat itu adalah rukun yang datang sebelum puasa. Sholat adalah ibadah yang tidak bisa gugur dengan apapun. Orang sakit harus sholat, sehat sholat, sakit sholat,
nggak bisa berdiri tetap wajib sholat. Kalau puasa, hamil puasa nggak kuat, boleh. Sakit, boleh nggak puasa, diganti hari lain. Safar, boleh nggak puasa. Tapi kalau sholat nggak ada alasan safar, puasa, apalagi alasannya bukber. Suatu ketika seorang alim pernah ditanya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya tentang orang yang puasa tapi nggak sholat. Maka para ulama ini bingung, kaget. Ada orang puasa nggak sholat ya? Ada. Mungkin bukan di negerinya dia, di negeri lain banyak mungkin. Maka beliau mengatakan bahwasanya puasa yang dilakukan orang yang nggak sholat, maka puasanya nggak diterima sama Allah. Puasanya tidak akan diterima sama Allah. Kenapa? Karena kita pahami bahwasanya rukun Islam ini berurutan. Kalau kita perhatikan itu berurutan. Sekarang orang sholat, puasa tapi nggak pernah syahadat, non muslim, nggak pernah syahadat, puasa, sholat. Kayak orang ikut ulangan nggak pernah daftar, dapat rapot nggak? Begitu pula tadi. Yang namanya tugas dari Allah diselesaikan sesuai dengan urutan-urutannya. Bahkan beliau mengatakan, dan ini pendapat di antara pendapat fikih, mengatakan bahwasanya orang yang nggak puas, yang nggak sholat dihukumi sebagai orang yang kafir. Saya jelaskan, jumhur mengatakan nggak kafir, tetapi kata jumhur orang yang nggak sholat secara terus-menerus diperingatkan, maka dia bisa dihukum dengan hukuman sebagaimana hukuman mati disebutkan dalam beberapa azhar. Dalam beberapa fikih disebutkan seperti itu. Jadi hati-hati, waliyadzubillah, ada yang bilang kafir, ada yang bilang enggak. Minimal ini orang telah melakukan dosa besar. Qalu ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Kenapa masuk neraka saqar? Kita dulu enggak sholat. Jadi hati-hati, masalah sholat ini masalah penting. Bahkan disebutkan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Benang pembeda batasan antara keislaman kekufuran adalah meninggalkan salat. Faman taraka shalah faqad kafar. Maka barang siapa enggak salat, kata Rasulullah, dia telah kafir. Hati-hati ini. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah ayat, fa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa ikhwanukum fid dini. Sebutkan sama Allah tentang orang-orang yang taubat dan dia mendirikan salat. Orang yang murtad taubat dan mendirikan salat, maka baru disebut sebagai seorang muslim. Jadi hati-hati orang yang puasa enggak salat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Ramadan bisa jadi Ramadan terakhir kita, yang mana kita mungkin gak berjumpa dengan Ramadan di tahun-tahun berikutnya, waliyadzubillah. Kita pengen terus mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita panjang umur semua. Bisa jadi ini Ramadan terakhir kita, maka manfaatkanlah bulan ini untuk fokus. Untuk fokus ngapain? Berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 bulan saja dari 12 bulan dalam 1 tahun. Fokusin buat Allah. Kalau kemarin kita sudah sibuk dengan hingar-bingar dunia, semua kita amalkan, dunia kita cari, maka coba Ramadan ini fokus buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jangan sampai kesempatan emas ini kita buang. Karena bisa jadi ampunan Allah, syafaatnya ini kita dapatkan dengan perantara bulan Ramadan ini. Momen Ramadan ini momen kita dapat syafaat. Kalau nggak penting tinggalkan. Kegiatan yang kira-kira melalaikan, menyibukkan kita dari Allah, tinggalkan. Sekali-kali jadi orang harus fokus. Kalau kita bisa fokus hal dunia, ninggalkan orang-orang, apalagi masalah akhirat. Kalau nggak urgent banget, misalkan diajak ngopi-ngopi habis buka puasa, ketemu, nggak faedah dunia, nggak akhirat, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya. Ngapain perbanyak baca Al-Quran, perbanyak perbuatan kebaikan, banyakin belajar, pakai buat fokus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Harapannya apa? Kalau kita sudah benar di 20 hari pertama ini, harapannya di 10 hari terakhir kita sama Allah diberikan anugerah Lailatul Qadar. Dan jamaah sekalian, nggak perlu kita Lailatul Qadar ini hari apa nih, Lailatul Qadar apa enggak nih, nggak perlu cari-cari tanda-tandanya. Bahkan disebutkan dalam beberapa hadis-hadis palsu ya, hadis palsu. Katanya kalau Lailatul Qadar air laut jadi manis. Jadi antum nggak perlu 10 hari terakhir antum tinggal di laut minum air laut, nggak perlu. Nggak ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terpenting antum malam itu lagi ngapain. Kalau kita sudah biasa ibadah, insya Allah di hari tersebut kita pun juga bakal ibadah. Dan orang yang dapat rezeki Lailatul Qadar itu bukan orang yang tahu Lailatul Qadar atau enggak, tapi orang yang ibadah di malam tersebut. Malam yang Allah sebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tadi saya bilang wajib seseorang muslim ini memiliki ilmu dalam masalah ibadahnya dia. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih. Orang yang ibadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada dia mendapatkan kebaikan. Ramadan niatnya baik, bukber, pengen ibadah misalkan ya, mengadakan bukber teman cewek, teman cowok, ikhwan akhwat kumpul jadi satu. Loh ini kan gak boleh, niatnya baik Ustaz, biar bisa curhat dengan lawan jenis. Mati dari curhat terus tadi niat baik tapi tanpa ilmu jadinya salah, ngerusak malah. Kemudian juga Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan juga, man faraqa ad-dalil dhalla as-sabil wa la dalila illa bima jaa bihi ar-rasul. Siapa saja yang terpisah dari dalil, dari petunjuk jalannya, maka dia akan tersesat. Kalau kita pergi ke suatu daerah yang jalannya jauh, panjang, kita nggak tahu jalurnya, kita butuh namanya peta panduan. Kalau nggak ada petanya, tentu kita akan tersesat. Dan tidak ada penuntun yang terbaik melebihi mengikuti ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penuntunnya adalah ikutin petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga pernah mengatakan, innal amila bila ilmin kasaili bila dalil wa ma'lum anna 'ataba mithla hadha aqrab min salamati wa in qadira salamatuhu ittifaqan nadiran fa huwa ghairu mahmud bal madhmum 'inda al-uqala. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa adanya petunjuk. Dan sudah difahami bersama-sama bahwa orang yang rusak karena berjalan tanpa penuntun tadi akan mendapatkan kesulitan dan jarang yang bisa selamat. Jadi kalau kita berjalan tanpa ilmu ini pasti nyasar ngawur dan jarang yang bisa selamat. Taruhlah dia selamat, tapi itu tentu sangat sedikit. Dan tentu ini merupakan perbuatan yang buruk bagi orang-orang yang berakal. Jadi orang yang nekat asal berjalan tanpa petunjuk, ini adalah orang yang celaka dan jarang yang sukses. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, agar kita bisa menambah kualitas atau meningkatkan kualitas ibadah kita adalah kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbanyak taubat kita. Kita minta sama Allah setiap Ramadan, di setiap harinya kita minta sama Allah, perbanyak istighfar. Di waktu-waktu sahur kita minta. Banyak orang ini kadang-kadang di waktu-waktu mustajab mintanya dunia. Di antara orang ini waktu mustajab konotasinya minta naik jabatan, minta beli ini ya Allah, minta beli ini. Enggak apa-apa sebenarnya. Tapi harus juga ditambahkan dengan akhirat. Sebagaimana Allah firmankan, yaitu di ayat minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan di antara manusia ada yang berdoa minta dunia sama Allah, dikasih, tapi sama Allah tidak diberikan akhiratnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang berdoa sama Allah minta kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Jadi kalau waktu-waktu mustajab jangan cuma fokusnya minta dunia. Ini namanya hamba dunia, abdud dinar wa abdud dirham. Yang sama Nabi SAW disebutkan ta'isa abdud dinar, celakalah hambanya dinar, hamba emas, hamba perak. Minta sama Allah keselamatan kita buat akhirat nanti. Minta diampuni sama Allah, minta buat orang tua kita, minta buat kebaikan anak cucu kita, minta sama Allah. Jangan setiap waktu-waktu mustajab fokusnya minta dunia. Jamaah sekalian, kemudian yang terakhir adalah hendaknya seorang hamba ini di bulan Ramadan ini memperbanyak istighfar dan juga taubat ya. Diperbanyak istighfar kita dan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan bahwasanya kita termasuk orang-orang yang utaqa'u minan nar, orang-orang yang akan diampuni sama Allah, dibebaskan dari api neraka di yaumil akhir. Nah, dan saya cukupkan kajian ini dengan sebuah ungkapan nasihat. Seorang penyair pernah mengatakan, ya dzalladzi ma kaffahu dzanbu fi Rajab, wahai orang yang tidak pernah puas berdosa di bulan Rajab, hatta asallaha fi syahri Sya'ban, sampai dia berani durhaka kepada Allah di bulan Sya'ban. Laqad adhallaka syahru shaumi ba'dahuma, telah datang kepadamu bulan puasa setelah 2 bulan tadi. Fala tusayyiruhu aidan syahra isyani, maka jangan jadikan bulan puasa sebagai bulan maksiat juga. Wadrul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida, bacalah Al-Qur'an dan banyaklah bertasbih. Fa innahu syahrut tasbihi wa qur'ani, karena sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan bertasbih dan bulan Al-Qur'an. Dan kita fahami bahwasanya para imam kita, diantaranya Imam Syafi'i, ini khatam selama Ramadan sebanyak 60 kali, bukan 60 tahun 1 kali. Yang banyak dari orang 60 tahun 1 kali. Imam Syafi'i 60 kali 1 kali Ramadan. Dan juga kenapa jamaah sekalian? Karena ada hadis dari Nabi SAW, innal Qur'ana was-shauma yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah, sesungguhnya puasa dan juga Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba di hari kiamat nanti. Maka puasa berkata kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu at-ta'ama wasyaraba bin nahar, ya Allah, hamba ini aku halangi dari makan dan minum di siang hari. Fasyaffi'ni fi, maka berikanlah aku syafaat untuk bisa menolong hamba ini ya Allah. Kemudian Quran pun berkata, ya Allah, mana'tuhun nauma bil laili, ya Allah, aku bikin hamba ini begadang di malam hari ya Allah dengan membaca kalam-Mu ya Allah, maka berikanlah aku kesempatan untuk memberikan dia syafaat. Fayusyafa'ani, maka Quran dan puasa tadi memberikan syafaat kepada hamba tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin ada pertanyaan. Kalau kajian pagi pada ngantuk ya.